Malam itu, di Uibar kolam renang Hotel Bintang 5 di Bali, aku duduk sendirian dengan gelas whisky di tangan. Tiba-tiba seorang pria tinggi dengan kulit sawo matang dan senyum hangat duduk tepat di sampingku, dan ketika lengannya menyentuh bahuku secara tak sengaja saat memesan minuman, getaran aneh menjalari tubuhku. Sesuatu yang tak pernah kurasakan bersama Sinta, istriku selama 5 tahun pernikahan kami. Aku menoleh, mata kami bertemu, dan untuk sesaat dunia seolah berhenti. Bro, aku nggak sengaja," katanya dengan suara lembut khas orang Jawa Timur, tapi senyumnya membuat kata itu terdengar seperti undangan. Aku hanya mengangguk, tapi jantungku berdegup kencang. "Namanya Rea," katanya sambil mengulurkan tangan. "Dia dari Surabaya, datang ke Bali untuk meeting kerja seperti aku." Kami mulai mengobrol ringan tentang cuaca panas Bali, lalu tentang pekerjaan di Jakarta yang melelahkan. Aku bernama Andi, 28 tahun, marketing manager di perusahaan properti besar di Jakarta. Pernikahanku dengan Sinta terlihat sempurna di mata orang tua dan tetangga, rumah kecil di kawasan Pondok Indah, mobil anak, dan rencana punya anak tahun depan. Tapi setiap malam, saat Sinta tidur di sampingku, aku merasa ada lubang besar di dada. Aku selalu bilang pada diri sendiri bahwa ini normal, bahwa semua pria kadang merasa bosan. Tapi sentuhan Rea tadi seperti membuka pintu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Kami minum satu gelas lagi, lalu dua. Rea tertawa saat menceritakan kegagalannya naik gunung di Bromo tahun lalu, dan aku mendapati diriku tertawa lebih lepas daripada biasanya. Malam semakin larut, lampu-lampu kolam renang memantul di air biru, suara ombak samar terdengar dari pantai. "Kamu kelihatan seperti orang yang lagi bawa beban berat," kata Rea tiba-tiba, matanya menatapku dalam. Aku terdiam. Tak ada yang pernah bilang begitu padaku. "Mungkin," jawabku pelan. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan aneh. Sinta menelepon dari Jakarta, bertanya apakah aku sudah makan pagi. Aku jawab ya, tapi sebenarnya aku belum. Pikiranku masih di bar semalam. Aku memutuskan berjalan-jalan di sekitar resort. Tak kusangka, Rea sudah duduk di pinggir kolam dengan buku di tangan. Dia melambai. Kami menghabiskan pagi itu berbincang tentang segalanya, dari makanan khas Indonesia sampai mimpi masa kecil. Rea bercerita dia pernah punya pacar perempuan tapi merasa tak pernah cocok. Aku hanya mendengarkan, tak berani cerita apa-apa tentang diriku. Tapi setiap kali tangannya tak sengaja menyentuh lenganku saat menunjuk sesuatu, aku merasa hidup. Siang harinya kami menyewa motor dan keliling Ubud. Angin sepoi-sepoi, sawah hijau, dan tawa Rea membuat aku lupa sejenak bahwa aku punya istri di rumah. Malam kedua, kami kembali ke bar yang sama. Kali ini Rea memesan minuman untukku tanpa bertanya. "Kamu suka yang manis, kan?" katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu. Obrolan kami semakin dalam. Rea bertanya tentang keluargaku, dan aku menceritakan sedikit tentang orang tua yang selalu menekan soal cucu. "Di Indonesia gini, susah ya, harus sesuai harapan orang," katanya pelan. Aku merasa dia mengerti lebih dari yang kukatakan. Saat kami berpisah malam itu, Rea menepuk bahuku lagi, tapi kali ini tangannya bertahan lebih lama. "Besok ketemu lagi?" tanyanya. Aku mengiyakan tanpa pikir panjang. Kembali ke kamar, aku duduk di balkon memandang bintang. Sinta mengirim foto dirinya lagi memasak rendang kesukaanku. Aku balas dengan emoji hati, tapi air mataku jatuh. Apa yang sedang terjadi padaku? Aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Malam itu aku tak bisa tidur, bayangan Rea terus muncul. Hari ketiga di Bali terasa seperti mimpi. Rea mengajakku snorkeling di pantai Pandawa. Airnya jernih, ikan-ikan berwarna-warni berenang di sekitar kami. Saat kami naik ke perahu, tangannya memegang lenganku agar aku tak jatuh. Sentuhan itu lagi. Kali ini aku tak menarik tangan.
Kami duduk berdampingan di perahu, angin laut menerpa wajah. Andi, kamu orang baik, katanya tiba-tiba. Tapi aku lihat ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku terdiam lama. Akhirnya, untuk pertama kali dalam hidup, aku cerita sedikit. Bahwa aku menikah karena tekanan keluarga, bahwa aku mencintai Sinta sebagai teman tapi tak pernah merasa itu. Rea mendengarkan tanpa menghakimi. Banyak yang seperti kamu di Indonesia, katanya pelan. Kita belajar menyembunyikan diri sejak kecil. Sore harinya kami kembali ke resort dan duduk di bar lagi. Kali ini aku yang memesan untuknya. Kami bicara tentang mimpi. Rea ingin membuka kai kecil di Surabaya suatu hari, tempat orang bisa datang tanpa takut dihakimi. Aku menceritakan impianku dulu ingin jadi autografer, tapi orang tua bilang itu bukan pekerjaan pria sejati. Malam semakin larut, musik pelan mengalun. Rea menatapku lama. Kalau kamu boleh memilih lagi, apa yang akan kamu lakukan, tanyanya. Aku tak jawab, tapi mataku pasti mengatakan segalanya. Kami berjalan kembali ke kamar masing-masing. Di depan pintu kamarnya, Rea berhenti. Aku senang ketemu kamu, Andi. Lalu dia memelukku sekilas, pelukan singkat tapi hangat. Aku pulang ke kamar dengan tubuh gemetar. Hari keempat, kami naik ke Gunung Batur. Udara dingin, kabut menyelimuti. Di puncak, saat matahari terbit, Rea berdiri di sampingku. Lihat, dunia ini besar. Kita nggak harus hidup sesuai aturan orang lain selamanya. Kata-katanya seperti obat. Aku merasa untuk pertama kali ada orang yang benar-benar melihat aku. Malam terakhir di Bali, kami makan malam di pantai. Cahaya lilin, suara ombak. Rea bercerita tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah hampir keluar dari rumah karena keluarganya tak terima. Tapi aku belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama, katanya. Aku merasa air mata hampir jatuh. Saat kami berpisah, Rea memberikan nomor teleponnya. Kalau kamu ke Jakarta, hubungi aku ya. Aku mengangguk. Pesawat pagi harinya membawaku kembali ke Jakarta. Sepanjang penerbangan, aku memandang awan dan bertanya-tanya apakah ini akhir atau awal. Sampai di rumah, Sinta menyambut dengan pelukan. Kangen banget, katanya. Aku balas pelukannya, tapi pikiranku jauh di Bali. Malam itu, saat Sinta tidur, aku buka WhatsApp dan kirim pesan ke Rea, sudah sampai. Terima kasih untuk minggu ini. Balasannya datang cepat, aku juga kangen obrolan kita. Kata kangen itu membuat dadaku hangat. Aku tahu hidupku baru saja berubah selamanya. Kembali ke rutinitas Jakarta terasa seperti penjara. Pagi-pagi meeting di kantor, sore pulang ke rumah, malam nonton bersama Sinta. Tapi setiap malam aku mencuri waktu untuk chat dengan Rea. Kami bicara tentang hal-hal kecil, makanan warteg Aurit, macet di Sudirman, sampai lagu-lagu yang lagi hits. Suatu malam Sinta bertanya kenapa aku sering senyum sendiri saat lihat. Cuma kerjaan, jawabku cepat. Tapi aku merasa bersalah. Minggu ketiga, Rea datang ke Jakarta untuk kerja. Kami janjian ketemu di sebuah kai kecil di Kemang. Saat melihatnya masuk, jantungku berdegup. Kami duduk di sudut, bicara seperti tak pernah berpisah. Kamu kelihatan capek, katanya sambil menyentuh punggung tanganku sebentar di bawah meja. Sentuhan itu membuatku tersentak, tapi aku tak menarik tangan. Kami mulai bertemu diam-diam, kadang di taman, kadang di apartemen Rea yang disewa sementara. Kami hanya bicara, tertawa, kadang diam bersama. Rea tak pernah memaksa apa-apa. Suatu sore saat hujan deras, kami terjebak di mobilku di parkiran mal. Andi, aku suka kamu, katanya pelan. Aku terdiam lama. Aku juga, jawabku akhirnya, suaraku hampir hilang. Itu pertama kali aku mengakui perasaanku pada seorang pria. Malam itu aku pulang larut. Sinta sudah tidur, tapi aku duduk di sofa memandang foto pernikahan kami.
Air mataku jatuh. Aku mencintai Sinta, tapi bukan seperti ini. Tekanan keluarga mulai datang. Ibu menelepon hampir setiap hari. Kapan punya anak, Di? Umurmu sudah 28, Sinta juga sudah siap. Ayah bilang pria harus punya keturunan untuk melanjutkan nama keluarga. Aku jawab ya iya, tapi dalam hati aku berteriak. Di kantor, teman-teman bercanda soal istri cantik dan rencana liburan keluarga. Aku tersenyum, tapi merasa semakin jauh dari mereka semua. Suatu malam Sinta bertanya langsung. Kamu berubah akhir-akhir ini. Ada yang kamu sembunyikan? Aku geleng, tapi matanya penuh curiga. Aku mulai merasa dunia semakin sempit. Rea mengerti. Kita bisa pelan-pelan, katanya saat kami bertemu lagi. Tapi setiap kali aku pulang ke rumah, rasa bersalah semakin besar. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi aku bisa pura-pura. Bulan keempat, rahasia kami semakin dalam. Rea dan aku bertemu hampir setiap akhir pekan. Kami pergi ke tempat-tempat sepi seperti hutan kota di Depok atau pantai Ancol saat malam. Rea mengajariku bahwa mencintai bukan dosa. Di Indonesia kita harus hati-hati, tapi kita tetap berhak bahagia, katanya. Aku mulai merasa lebih kuat. Tapi di rumah, situasi semakin tegang. Sinta mulai sering marah kecil. Kamu jarang di rumah sekarang, katanya suatu malam. Aku minta maaf, tapi tak bisa berhenti bertemu Rea. Orang tuaku mengajak makan malam besar. Di meja, ibu sudah membawa oto-oto perempuan, teman Sinta yang katanya cocok kalau ada masalah. Cadangan aja, kata ibu sambil tertawa. Aku merasa mual. Di kantor, rekan kerjaku Budi mulai curiga. Lo akhir-akhir ini sering keluar malam ya? Sama siapa, tanyanya sambil nyengir. Aku jawab, teman lama, tapi Budi tak puas. Tekanan semakin berat. Suatu malam Rea bilang kalau terlalu berat, aku bisa mundur. Aku langsung memeluknya. Jangan. Aku butuh kamu. Kami menghabiskan malam itu di apartemennya, hanya duduk berpelukan sambil mendengar hujan. Aku merasa aman untuk pertama kali. Tapi pagi harinya, Sinta menemukan cat di HP-ku yang tak sengaja ketinggalan. Dia tak bilang apa-apa, tapi matanya berbeda. Malam itu dia bertanya pelan, kamu ada orang lain? Aku geleng, tapi suaraku gemetar. Aku tahu badai sedang mendekat. Keluarga Sinta mulai ikut campur. Ayah mertuaku menelepon, jaga rumah tanggamu baik-baik, Di. Jangan sampai orang desa tahu ada masalah. Aku merasa terjebak. Di satu sisi ada Rea yang membuatku merasa hidup, di sisi lain ada keluarga dan masyarakat yang menuntut aku jadi pria normal. Aku mulai tak tidur malam-malam, memikirkan pilihan. Krisis datang lebih cepat dari yang kukira. Budi, rekan kerjaku, melihat aku dan Rea di sebuah restoran di Senopati. Dia tak bilang apa-apa saat itu, tapi 2 hari kemudian seluruh kantor bergosip. Andi punya pacar cowok, kata seseorang di grup chat kantor. Sinta mendapat kabar dari teman istri Budi. Malam itu rumah kami seperti neraka. Sinta menangis histeris. Kamu bohongi aku selama ini. Kamu gay, katanya sambil melempar oto pernikahan kami. Aku tak bisa jawab. Aku hanya menangis. Orang tuaku datang keesokan harinya. Ibu menamparku. Kamu mau bikin malu keluarga. Kami sudah bayar mahal pernikahanmu. Ayah hanya diam, tapi kekecewaannya lebih menyakitkan. Rea menelepon, khawatir. Aku cerita semuanya. Aku akan mundur kalau itu bikin kamu selamat, katanya. Tapi aku tak mau. Aku pergi ke apartemennya malam itu. Kami berpelukan lama. Aku nggak mau kehilangan kamu, kataku. Tapi pagi harinya, Sinta mengajukan cerai. Berita tersebar ke tetangga. Beberapa teman menghilang, yang lain mengirim pesan penuh penghakiman.
Aku merasa dunia runtuh. Di kantor, bos memanggilku. Kamu libur dulu ya, sampai situasi tenang. Aku pulang ke rumah kosong. Sinta sudah pindah ke rumah orang tuanya. Aku duduk di lantai, menangis sendirian. Rea datang memelukku. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi aku tahu pengorbanan harus dibuat. Aku memutuskan untuk bicara dengan keluarga sekali lagi. Di rumah orang tua, aku duduk di ruang tamu yang dulu penuh tawa. Ibu, ayah, aku nggak bisa hidup bohong lagi, kataku sambil menangis. Ibu menangis, ayah diam lama. Kamu anak kami, tapi kami butuh waktu, kata ayah akhirnya. Bukan penerimaan penuh, tapi setidaknya bukan penolakan total. Sinta setuju cerai secara baik-baik. Aku ingin kamu bahagia, meski bukan denganku, katanya di pengadilan. Aku merasa lega sekaligus hancur. Rea menungguku di luar. Kami berjalan di taman dekat rumah, tangan kami saling genggam pelan. Terima kasih sudah berani, katanya. Aku tersenyum untuk pertama kali setelah berminggu-minggu. Kami pindah ke apartemen kecil bersama. Hidup tak mudah, gosip masih ada, beberapa kerabat tak bicara lagi, tapi aku merasa utuh. Aku mulai terapi, belajar mencintai diri sendiri. Rea membuka kai kecil seperti mimpinya, aku membantu mengelola. Setiap malam kami duduk di balkon, bicara tentang hari. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi aku tak lagi sendirian. Benarkah bahwa seseorang tidak bisa memilih untuk mencintai sesama jenis di negara seperti Indonesia? Benar atau salah?